Mas Pramono Anung yang saya hormati. Ya, beliau Pak Ridwan Kamil. Jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Bupati dan gubernur. Dari mana asal-usul penamaan bupati ataupun gubernur? Apa makna bupati itu sendiri? Sejak kapan kepala daerah di Indonesia disebut dengan bupati? Siapa penggagas pertama gelar bupati? Lalu bagaimana dengan gubernur? Kita dipimpin oleh seseorang yang memiliki gelar bupati dan gubernur. Namun pernahkah kita bertanya dari manakah asal-usul penamaan bupati dan gubernur? Pertanyaan ini mungkin terbesit di sebagian orang, terlebih karena kita saat ini sedang menikmati pesta demokrasi tentang pemilihan pemimpin kita di daerah provinsi dan kabupaten. Bupati, istilah ini dahulu hanya digunakan di Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali saja. Dan hari ini istilah bupati digunakan di seluruh daerah Indonesia. Istilah bupati berasal dari bahasa Jawa yang sendirinya berasal dari bahasa Sangsekerta, aksara Kawi. Aksara Kawi yang berarti pujangga ataupun penyair adalah aksara historis yang terutama ditemukan di Pulau Jawa dan digunakan sebagian besar di wilayah Asia Tenggara antara abad ke-8 hingga ke-16. Dalam prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Telaga Batu, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1935, berisi pemujaan terhadap Raja Sriwijaya. Terdapat penyebutan kata bupati dalam prasasti tersebut. Prasasti tersebut diperkirakan dari akhir abad ke-7 Masehi. Pakar prasasti Indonesia Johannes Gijbertus de Kasparis menerjemahkan bupati dengan istilah kepala. Penafsiran prasasti tersebut menyebutkan sebuah kutukan oleh sang raja. Kutukan itu diperuntukkan kepada setiap pejabat atau semua orang yang tidak setia kepada raja akan terbunuh oleh mantra sumpah mereka. Kutukan itu tidak hanya kepada mereka yang melanggar, tapi juga kepada semua keluarga dan keturunannya. Bagaimana menurut teman-teman jika kutukan itu memang benar-benar ada kita terapkan di Indonesia, sehingga mungkin para kriminal, para koruptor, para penegak nepotisme ataupun yang melakukan kolusi akan segera musnah dari negeri ini. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kalimat prasasti itu adalah sebagai berikut. Kalian semua, putra raja, menteri, bupati, panglima, tokoh terkemuka, bangsawan, raja bawahan, hakim, merdeka, ketua pekerja, pengawas, rakyat jelata, ahli senjata, tentara, pekerja konstruksi, juru tulis, arsitek, nahkoda, saudagar, kapten, kamu hamba raja, semua orang akan terbunuh oleh mantra sumpahmu jika kamu tidak setia kepadaku. Selain itu, kuperintahkan mengawasi kalian. Kalian akan mati dengan istri-istrimu dan anak-anakmu. Anak cucumu akan dihukum oleh aku. Engkau akan mati oleh kutukan ini. Engkau akan dihukum bersama anak-anakmu, istri-istrimu, anak cucumu, kerabatmu, dan teman-temanmu. Kutukan ini benar-benar menakutkan dan mungkin benar-benar efektif untuk membuat seluruh jajaran pada masa kerajaan itu mentaati semua peraturan dari sang raja. Kata bupati juga ditemukan dalam prasasti Ligor yang ditemukan di Provinsi Nakhon Si Thammarat di Muang Thai, Thailand pada abad ke-17. Orang Eropa menyebut daerah tersebut dengan nama Ligor. Prasasti ini teridentifikasi tahun 775 Masehi, abad ke-7 Masehi. Istilah bupati digunakan untuk menyebut Raja Sriwijaya Yuwaraja pada abad ke-9 Masehi dengan raja terakhir Ratu Sekerumung abad ke-12. Prasasti itu berbunyi, bangunan suci Trimaya-Jaya ini dipersembahkan oleh Sriwijaya Bupati kepada Jina yang budiman yang menduduki 10 tempat di Kayangan. Tempat bersemayamnya Amerta yang memberi kebahagiaan di ketiga dunia. Perintah kerajaan diberikan kepada Pandita Jayanta untuk melakukan suatu penyempurnaan pada stupa Trayamsi sesuai perintah Baginda. Setelah dia itu mangkat, Adimukti ini ditunjuk sebagai penggantinya. Di sana ia membangun sebuah bangunan suci Trisamaya Caya.
Sriwijayapati yang bagaikan indra ini mendirikan bangunan Trisamaya Cahaya yang demikian indahnya seakan-akan dibuat dari Cintamani yang terpilih di Triloka. Begitulah isi kandungan dari prasasti yang ditemukan di Ligor, Muang Thai, Thailand. Tidak ditemukan dalam pencarian referensi tentang mengapa kata bupati digunakan sebagai gelar pemimpin sebuah daerah. Referensi hanya merujuk pada prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Pada era Hindia Belanda atau sebelum nama Indonesia digunakan sebagai nama negara, istilah kabupaten dikenal dengan Regenskap, yang secara arti harfiah artinya adalah daerah seorang regen atau wakil penguasa yang sepadan dengan wilayah provinsi atau keresidenan. Pembagian daerah di wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, penyebutan regen tidak lagi digunakan dan menggunakan nama kabupaten untuk daerah yang dipimpin oleh seorang bupati. Bupati adalah sebuah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atas penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten atau kota. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politik karena diusung oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam bahasa Jawa, yakni kabupaten, yang berasal dari kata bupati yang diberi konfiks ka-an dan setara dengan kata kebupatian, kebupatian. Dalam morfologi bahasa Indonesia, kata bupati sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sangsekerta, yaitu bupati, yang berarti tuan tanah atau raja. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, istilah daerah tingkat 2 juga sempat digunakan bersamaan dengan kabupaten. Daerah tingkat 2 adalah sebutan kepada wilayah yang sama seperti kabupaten dan dipimpin oleh seorang bupati. Sedangkan daerah tingkat 1 itu merupakan wilayah yang sama dengan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2 dihapus sehingga tinggal kabupaten saja. Para bupati yang pernah menjabat pada masa sebelum kemerdekaan antara lain Raden Adipati Arya Danuningrat adalah bupati pertama Kabupaten Magelang mulai dari 30 November 1813 hingga 30 September 1825. Di Madura, sistem kerajaan dihapus pada tahun 1858 di masa kolonial Belanda dengan mengukuhkan bupati pertama Pamekasan, Pangeran Aryo Muhammad Hasan, mulai dari 1854 hingga 1891. Bupati pertama Lamongan, Rangga Abu Amin yang menjabat pada tahun 1543. Bupati pertama Ngawi, Raden Ngabei Sumodigo yang menjabat dari tahun 1830 hingga 1832. Bupati pertama Wonosobo, Kanjeng Raden Tumenggung Sejonegoro yang memindahkan pusat kekuasaan dari Selomerto ke Wonosobo. Bupati pertama Blitar, Ronggo Hadinegoro yang dikenal karena biasa menciptakan keharmonisan antara komunitas Islam dan Kristen di Blitar. Kemudian bagaimana dengan gubernur? Apakah gubernur memiliki asal-usul yang sama seperti bupati, yaitu berasal dari peninggalan prasasti? Kata gubernur bisa berasal dari bahasa Portugis, governador, atau bahasa Spanyol, gobernador, atau kemungkinan bahasa Belanda, gouverneur. Semua berakar dari bahasa Latin gubernare. Bentuk Belanda mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harfiahnya adalah pemimpin, penguasa, atau yang memerintah. Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif atau suatu wilayah setingkat di bawah negara, seperti provinsi atau negara bagian. Berpangkat di bawah kepala negara dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal.
Dalam sejarah, posisi gubernur jenderal bervariasi tergantung pada kekuatan kolonial yang bersangkutan dan periode waktu tertentu. Sebagai contoh, di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini, gubernur jenderal Belanda memiliki kekuasaan yang sangat besar dan berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan di wilayah tersebut. Berikut adalah nama beberapa gubernur pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Suwirjo, gubernur Jakarta pertama yang menjabat dari 1945 hingga 1947 dan 1950 hingga 1951. Sebelumnya, Suwirjo pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta dan berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. RMT Aryo Surjo, gubernur pertama Jawa Timur. Surjo lahir di Magetan, Jawa Timur pada 9 Juli 1898. Ia dianugerahi predikat pahlawan nasional dan namanya diabadikan sebagai nama jalan utama di depan gedung negara Gerahadi, kota Surabaya. Mas Sutarjo Kartohadikusumo, gubernur Jawa Barat pada saat itu. Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah Banten dan Jakarta. Mr. Tuku Muhammad Hasan merupakan gubernur Sumatera. Pangeran Muhammad Nur merupakan gubernur Kalimantan, provinsi pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak.